رفيع الشان يا رب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin jamaah majelis taklim yang berbahagia, fa inna insyaallah ba'asyu di kitabi Al-Hikam li Syekh Ibnu Athaillah. Hari ini kita membahas tentang atau membicarakan tentang apa yang disampaikan nasihat kalam hikmah daripada Syekh Ibnu Athaillah, kitab Al-Hikam ya. Ini kalam yang kelima daripada kitab Al-Hikam. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau mengatakan, faqala al-mu'allif rahimahullah, istihaduka bima dumina laka, kesungguh-sungguhanmu bima dumina laka, engkau ingin mengejar sesuatu bima dumina laka, padahal dia sudah dijamin akan diberikan kepadamu. Wa taksiruka bima tuliba minka, tetapi kelalaianmu, engkau lengah terhadap sesuatu, padahal itu justru disuruh Allah untuk mengejarnya kepadamu. Dalilun ala ittimasil basirati minka, itu membuktikan bahwa sebenarnya engkau sudah buta mata hatimu. Nah, ini luar biasa perkataan beliau. Perkataan beliau ini mengingatkan kita, mengingatkan satu dasar yang paling pokok tentang buta mata hati. Artinya, kalau mata hati itu adalah basirah, bukan pandangan johil. Karena itu orang yang buta mata hati, inilah maksudnya definisi yang diberikan beliau melewati sebuah perumpamaan kata-kata, yaitu dengan melihat tanda. Dengan melihat tanda akan terlihatlah bahwa kita buta mata hati kita. Dengan melihat tanda juga mungkin kita jadi tahu kita tidak buta hati kita. Nah, ini luar biasa. Ijtihaduka ya, istihad. Al-istihad ialah bi syai'in istipragul jahdi wa taqati pitalabihi. Ijtihad yang dimaksud perkataan ini adalah bersungguh-sungguhnya engkau dalam mencapai sesuatu, yaitu dengan cara ajahdu, bersungguh-sungguh, wa taqah, taqah itu segenap dirimu, semaksimal dirimu, pitalabihi, yaitu menuntut akan sesuatu. Apa ini? Itulah biasanya yang di dalam banyak syarah kitab hikam, yaitu mengejar rezeki dunia, mengejar hal-hal yang bersifat duniawi, kepuasan hedonisme, kenikmatan dunia, kepuasan kenyamanan. Padahal Allah sudah memberikan jaminan kepada kita semua bahwa rezeki akan diberikan kepada kita. Kita mengejar seolah-olah kita tidak akan dapat memperolehnya. Padahal kenyataan kalau kita pakai logika, nah, kayak logika dulu, maksud kalam beliau ini, kebanyakan tidak semua yang kita harapkan, yang kita inginkan itu tercapai juga dalam hidup kita. Jadi banyak orang mengejar, berikhtiar, mencapai rezeki yang diimpikannya. Misalnya ingin jadi kaya, ingin menjadi kaya seluruh dunia misalnya, atau ingin menjadi kaya di kabupaten, misalnya sekabupaten atau sekota ini, pokoknya pingin saya aja yang menjalin kaya, lalu dikejarnya lah impian itu. Banyak orang yang melakukan itu kan. Tapi kenyataannya, bisakah mereka mencapainya? Orang sekolah S1, S2, S3, sekolah ingin jadi apa? Ingin mengejar kekuasaan. Nyatanya kekuasaan dipegang oleh orang yang mungkin sekolahnya tidak tinggi,
Sekolahnya tidak tinggi. Kayaknya ini ada apa kehidupan ini? Ada orang malah sekolah bisnis khusus supaya dia jadi raja bisnis. Kenyataannya, lulusannya apakah menjadi raja-raja bisnis? Tidak juga. Malah ada orang jadi raja bisnis atau kaya bisnis, dia tidak sekolah bisnis. Ini sesuatu yang unik dalam hidup ini, karena sesungguhnya rezeki itu sudah memiliki kadar masing-masing setiap orang. Kita tidak bisa lepas dari takdir-takdir, ketentuan-ketentuan yang ada di dalam kehidupan ini. Dilogikakan lagi, gimana itu? Logikakan lagi begini. Kadang ada orang dengan kualitas yang sangat hebat sudah pada dirinya, tetapi fasilitas tidak ada baginya. Maka rendamlah dia, hancurlah otoritasnya. Karena kenapa? Fasilitas tidak ada. Ada orang yang jenius, sudah bagus, yang mengajar rezeki ya, pintar pokoknya, bahkan fasilitasnya ada, nah kemungkinan besar dihitung-hitung dia akan sukses. Nyatanya juga tidak selalu berhasil keadaan-keadaan itu. Maka ada orang yang berbangga ya, anaknya sudah sukses semuanya, bekerja semuanya, berhasil semuanya, bahkan anaknya sudah bisa membantu orang lain, membantu dirinya, orang tuanya, orang lain dan sebagainya. Berkata si orang tua, bangga dia bahwa anaknya sudah semuanya, misalnya anak 5 orang semuanya berhasil sukses dalam pekerjaan, dalam mencari rezeki nafkah. Lalu berkatalah orang tuanya bahwa ketika ditanya kepada orang tuanya, kenapa Anda berhasil? Karena saya menyekolahkan anak saya, katanya. Maka sesungguhnya perkataan itu bukan yang sebenarnya, karena hakikatnya bukan karena sekolah itu anaknya berhasil. Karena banyak saja orang tidak sekolah anaknya tidak seperti orang tua ini, yang menyekolahkan anaknya juga berhasil, bahkan lebih berhasil dari anak-anaknya. Jadi bukan karena sekolah sebenarnya, hanya itu pandangan johir. Orang yang memandang johir seperti itu, mengejar keadaan-keadaan seperti itu dengan sampai melupakan kewajibannya apa sesungguhnya dari Tuhannya, itulah orang yang buta hatinya. Jadi kalau Anda ingin mengejar rezeki, janganlah terlalu seperti orang ngebut. Kalau istilah si Abdul Qadir Jalani dulu adalah cari kayu bakar sampai malam hari, cari kayu bakar juga sampai pakai lampu senter aja lagi yang cari kayu bakar. Saking begitu takut kalau dunia itu atau rezeki itu tidak diperolehnya. Padahal kata Syekh Ibnu Athaillah ini, kamu sudah dijamin rezeki kamu itu. Domin alaka, itu sudah dijamin. Karena sudah dijamin, kamu tenang-tenang saja soal itu. Jangan menjadikan soal itu menjadikan kamu sakit hati. Nah, karena sakit hati itu berarti kamu buta mata hati kamu. Oh, saya ini kan sudah pintar misalnya. Sudah pintar, tapi kenapa saya tidak terkena? Ada orang bodoh malah terkena, orang biasa-biasa terkena. Itu soal-soal yang bersifat yang menunjukkan tanda bahwa kita buta hati kita ini. Itu maksud beliau. Akibat dari semua itu memiliki dampak. Wa taksiruka bima tuliba minka. Engkau menjadi lalai atas apa-apa yang menjadi kewajibanmu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau lalai atas apa yang dituntut Allah kepada dirimu. Nah, ini persoalan. Inilah dalil bukti, kata beliau, engkau sudah ittimasil basirati minka, butalah mata hati kamu. Nah, ini wa taksir wa taprid wa taudi, itulah at-taksir, itulah kelalaian dirimu. Kamu lalai memperhatikan apa saja yang seharusnya kamu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bahkan kamu memahami Tuhan itu hanya sholat 5 waktu. Kamu memahami kalau sudah sholat 5 waktu kamu kerjakan, kamu sudah merasa diri kamu taat. Kamu sudah merasa dirimu sudah dekat dengan Allah. Kamu merasa tidak lagi melalaikan kewajiban yang diberikan Allah. Padahal tuntutan Allah itu sebenarnya kalau Anda teliti bukan hanya sholat 5 waktu. Banyak tuntutan-tuntutan Allah dalam hidup ini. Misalnya tuntutan Allah, ini ja'ilum fil ardi khalifah. Aku ingin menjadikan di muka bumi itu khalifah. Maka sesungguhnya kita ini dijadikan Tuhan untuk menjadi khalifah. Khalifah di sini apa? Satu generasi yang selalu mengabdi kepada Allah, zahir dan batin. Nah, seringkali kita lalai karena kenapa jadi kita sampai hanya tahu kewajiban itu, misalnya sholat 5 waktu, atau hanya tahu zakat setahun sekali, hanya kita tahu bahwa puasa itu setahun sekali, kita hanya tahu haji itu bagi yang mampu selesai, itu sudah selesai, kita anggap sudah melaksanakan kewajiban atau tuntutan dari Allah. Itulah karena kita juga malas mempelajari bagaimana kehendak maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sesungguhnya. Ini hebat sekali perkataan beliau. Ini itulah menjadikan kita lalai. Karena itu kata beliau, putiha basyiratul abdi asgalahu fid zahiri bi khidmatihi wa fil batini bi mahabbatihi. Fa ija aradallah, apabila Allah menghendaki, putiha basyiratul abdi, Allah putiha dibukakan bagi Allah. Allah sendiri yang akan membukakannya. Apa? Pandangan seorang hamba. Maka apabila orang yang terbuka hatinya, maka yang terjadi terbalik daripada perkataan beliau ini. Jadi kalau andaikan orang itu tidak buta hati, maka istihadu pima tolaba minka. Nah, itu wa taksiru pima duminalaka. Yang tepat itu ialah engkau lalai dalam mengejar nafsu-nafsu duniamu, hedonisme. Engkau lalai, justru engkau lalai, tapi yang kau perhatikan justru istihaduka pima tuliba minka. Engkau justru bersungguh-sungguh memperhatikan tuntutan Allah, kehendak Allah. Bahasa lainnya, apa sih kehendak Allah ini terhadap kita sebagai manusia? Itulah tanda bahwa basirah kita terbuka. Karena itu bagi orang yang dibukakan Allah, basiratul abdi, seorang hamba itu pasti asgalahu fi zahiri, maka jadilah dia sibuk pribadinya, dirinya, fi zahiri, yang terlihat pada zahir, bi khidmatillah, untuk khidmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wapi batini, tapi pada batinnya mahabbatihi, bi mahabbatihi, maka pada batinnya pastilah dia cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini luar biasa. Itu tandanya bahwa dia mata hatinya terbuka baginya. Tapi orang yang tertutup mata hatinya terbalik. Yang dikejarnya sesuatu yang sudah dijamin padanya, yaitu adanya qadar bagi dirinya. Itu terbalik. Orang yang buta hati justru tuntutan Allah tidak diperhatikannya. Nah, mungkin dia hanya memperhatikan yang johir saja, yang batin tidak diperhatikannya. Sholat, sekedar sholat lah dikerjakan, Allahu Akbar, selesai, salam sudah selesai. Bahkan ada majlis ta'lim, pengajian agama, dia tidak memperhatikan, dia tidak merasa tersinggung dirinya, apakah dia sudah mengerti tentang agamanya atau tidak, tentang Tuhan, tidak. Inilah kita, kelalaian kita ini sering terjadi pada keadaan itu. Nah, terbalik jadi sehingganya. Maka wal basirah najirul qalbi, basirah itu sendiri membuktikan pandangan hati seseorang. Pandangan hati kama annal basara najirul qalib, maka pandangan batin itu membuktikan bahwa dia menggunakan hati di dalam hidupnya. Ya subhanallah, bagaimana menggunakan hati dalam hidupnya. Wa ija aradallah qazlan abduhu asgilahu fi zahiri bi khidmatil aqwani wa fil batini bi mahabbatiha.
Maka orang yang apabila orang itu dikehendaki di dalamnya satu yang terbalik itu tadi mengejar-ngejar keadaan itu, maka dia pastilah sibuk johirnya itu kepada pengejaran duniawi. Bahkan dia berkhidmat keadaan itu. Bahkan sampai pernah Anda mendengar ada orang berani bertapa hanya untuk mendapatkan rezeki, bertapa di gua-gua gitu kan, untuk hanya mendapatkan kekayaan luar biasa, sampai dia lupa segala-galanya. Luar biasa kan ini. Seharusnya bertapa itu untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu kan. Ini pandangan yang menjadikan terbaik. Ini adalah sebuah ciri tanda, kata Syekh Ibnu Athaillah, bagaimana seseorang sesungguhnya buta mata hatinya. Janganlah kita seperti itu. Berrezeki, nikmat Allah sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Yakinlah itu. Kalau begitu saya tidak bekerja lagi. Ya jangan, bekerja tetap seperti biasa. Anda bekerja seperti biasa, tapi dalam mendapatkan rezeki itu nikmati, bersyukurlah atas yang telah diberikan Allah kepada Anda. Bisa memahami Allah, menerima kadar Allah untuk ridho kepada ketentuan dan pemberian Allah. Jangan berkata ini atas kelebihan keutamaan Anda, jangan, tapi katakan semata-mata pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda diajari oleh Allah untuk memahami rezeki itu. Anda juga diajari untuk tidak iri dengki kepada orang lain. Jangan Anda melihat si ini hebat banyak ini sebagai kenapa saya ini. Itu kan berbahaya. Seperti itu menjadikan Anda nanti mengejarnya juga belum tentu Anda mendapatkan keberhasilan. Jangan lalu Anda ingin tidak bekerja. Nah, itu yang kemarin kalam Syekh Ibnu Athaillah yang merupakan nafsu yang tersembunyi pada diri seseorang. Jangan, tetap saja Anda bekerja. Bagi orang pengusaha tetap saja menjadi pengusaha, tetapi nanti jangan sampai melihat rezeki yang dikejar, yang didapatkan itu menjadi cinta kita kepadanya sehingga hati kita melihat di situ itulah hasil karya kita. Nah, ini yang berbahayanya. Atau kita terlalu mencintai kepada harta itu. Buktinya kita kadang sakit hati ketika harta itu berkurang atau hilang misalnya. Itu membuktikan buta hati kita. Nah, kembali kepada tadi persoalannya, pada dasarnya inilah yang dirintis, yang dipahami daripada maksud daripada Syekh Ibnu Athaillah. Jangan sampai buta hati. Kalau sudah buta hati, maka nanti kita tidak akan pernah wusul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kita dalam hidup ini tidak pernah mencapai derajat suatu keadaan yang semestinya makna pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.